Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama kami di Resort GKI Tamiang Layang, di Renungan Harian bersama saya TKS Krisdiana Saisataina. Di mana pada saat ini yang menjadi dasar perenungan kita adalah dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Jika kita baca habis perikop kita saat ini, dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Dapat kita lihat ada dua kejadian yang terjadi pada perikop ini. Kejadian yang pertama adalah penyembuhan orang yang lumpuh. Kejadian yang kedua adalah pembangkitan orang yang telah mati. Dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan yang sedang dialami oleh Eneas. Bagaimana tidak dapat kita lihat bersama bahwa sangatlah menderita ia yang berbaring lemah di atas tempat tidur selama 8 tahun lamanya. Ia mengalami kelumpuhan. Dan juga dapat kita lihat bersama bahwa terjadinya penyembuhan atau kebangkitan dari seorang murid perempuan yang bernama Tabita atau dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Ia adalah perempuan yang baik. Ia adalah perempuan yang tekun dalam hal memberikan sedekah. Tetapi pada waktu itu ia mengalami sakit penyakit dan sampai pada akhirnya ia meninggal dunia. Kejadian ini atau kejadian yang Petrus lakukan adalah pada saat itu ia sedang berjalan-jalan di daerah tempat tersebut. Dan kedatangan Petrus menemui Eneas dan juga Dorcas ini membawakan suatu mujizat yang luar biasa. Kejadian Petrus membawa sebuah kesembuhan yang merupakan sebuah mujizat besar dan anugerah yang tidak bisa terlupakan di dalam sejarah hidup Eneas dan juga Tabita atau Dorcas ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 34 ini dengan jelas menegaskan dari setiap hal yang dilakukan oleh Petrus ini merupakan suatu hal yang perlu kita refleksikan dalam kita menjalani kehidupan kita bersama di dalam dunia ini. Dalam hidup dan kehidupan kita, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Ini merupakan suatu perintah yang dapat dikembangkan di dalam berbagai macam hal. Yang pertama agar kita dapat bangkit dari tempat kita masing-masing untuk mengembangkan bagaimana pemikiran atau gagasan dan pekerjaan yang begitu luas. Jika selama ini kita hanya terbatas pada titik tertentu, bangkitlah dan beranjaklah untuk bersiap melakukan pekerjaan dan pelayanan yang luar biasa. Agar banyak orang dapat melihat, menyaksikan kemurahan dan kasih karunia Allah dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Misi atau tujuan hidup setiap orang yang percaya adalah hidupnya dapat berguna, hidupnya dapat menerima dan menyaksikan kasih karunia Yesus Kristus. Ini adalah sebuah kenyataan yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kita harus lakukan oleh setiap orang percaya, kita harus menjadi garam dan terang dunia di tengah dunia kita pada saat ini. Maka oleh sebab itu bangkitlah dan beranjaklah untuk memberitakan kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa Yesus bekerja pada mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Yang dilakukan oleh Petrus, maka dapat kita lihat bahwa kuasa Yesus bekerja melalui Petrus. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang yang lumpuh, ia dapat membangkitkan seorang yang sudah meninggal. Itu merupakan pekerjaan nyata Yesus Kristus di dalam hidup dan kehidupan Petrus ini. Jadi pada akhirnya setiap orang yang melayakkan dirinya, setiap orang yang selalu berada dalam Kristus ada dalam sebuah pengharapan. Maka oleh sebab itu jadilah seorang yang percaya yang terus memfokuskan hidup dan tujuannya hanya kepada Kristus. Jadilah teladan atau ikutilah teladan Paulus atau Petrus. Jadilah teladan Petrus untuk dapat memberitakan Injil dan kemurahan Tuhan di dalam berkehidupan
bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Maka oleh sebab itu kiranya firman ini dapat menjadi suluh dan teladan dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saya akan ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang pengasih dan teramat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami dapat menyelesaikan atau dapat bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran sabda firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan apa yang telah kami dengarkan tadi dapat bertumbuh dalam hidup dan kehidupan kami. Dan dapat kami praktekkan dan berdampak bagi orang-orang sekitar yang ada di dekat kami. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas semuanya itu. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, jadilah kami sebagai pelaku firman Tuhan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selaku Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.